Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cita, mari kita belajar supaya kita paham dan hidup kita tambah bahagia. Semoga juga Anda sehat. Amin. Kita bahas PR ya, asal-usul pengetahuan. Sudah Anda pikirkan teman-teman? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah, murid yang baik, mahasiswa yang baik ya. Oke, silakan dijawab. Asal-usul pengetahuan. Jawab, berasal dari apa, siapa, ataukah bagaimana asal-usul pengetahuan itu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Saya Elvira dari KA dengan NIM 006. Yang saya dapatkan dari literasi itu asal-usul pengetahuan itu ada 5. Yang pertama itu rasionalisme. Tokoh yang meyakininya itu ada Agustinus Descartes. Di rasionalisme sendiri itu hanya dengan menggunakan prosedur tertentu dari akal saja. Sumber pengetahuan manusia itu berasal dari akal budi manusia. Pengalaman hanya sebagai pelengkap bagi akal. Artinya pengalaman itu hanya bagian terkecil saja. Kemudian untuk yang kedua yaitu empirisme. Tokoh yang meyakini yaitu ada John Locke sama Berkeley. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan itu asal-usulnya dari akal, dari pengalaman yang mereka dapatkan atau dari indrawi. Kemudian yang ketiga yaitu fenomenalisme Kant. Tokoh yang meyakini yaitu Immanuel Kant. Di sini Immanuel Kant menengahi antara rasionalisme dan empirisme, di mana kedua hal tersebut itu sangat berkaitan antara akal dan juga pengalaman. Yang keempat ada intuisionisme, yaitu tokoh yang meyakini yaitu Henry Bergson. Henry Bergson berpendapat bahwa pengetahuan itu ada 2 jenis, berasal dari diskursif dan intuitif. Kalau yang diskursif itu bersifat analitis yang diperoleh dari sejarah dan disampaikan melalui simbol, yaitu artinya dari bahasa. Kemudian yang intuitif itu diperoleh lewat intuisi, yang berasal dari pengalaman dari orang yang bersangkutan. Tetapi di sini sifatnya subjektif. Kemudian yang terakhir yaitu ada metode ilmiah. Asal-usul pengetahuan itu berasal dari metode ilmiah yang diawali dari pengamatan sebagai dasar untuk merumuskan masalah, kemudian dilanjutkan melalui hipotesa dan dilakukan eksperimentasi. Seperti itu, Pak. Oke, ada yang lain? Nah, bagus, jawabannya panjang lebar, disertai penjelasan. Bisa menjawab. Ya, silakan. Ini ada 2 orang ini. Yang perempuan dulu deh. Saya Pak, izin menjawab. Saya Nurani Sarosida dari kelas KA, NIM 030. Jadi sumber-sumber pengetahuan menurut literatur yang saya baca itu ada 4. Yang pertama adalah rasionalisme, di mana pengetahuan itu didapat dari akal pikiran manusia. Tokoh yang menganut ini yaitu René Descartes, Spinoza. Kemudian yang kedua adalah empiris. Ya, hampir sama. Sumber-sumber pengetahuan. Ini yang saya tanyakan, ini asal-usul pengetahuan. Ini biasanya pertanyaan para filosof berkaitan dengan awal ya, yang paling awal. Jadi pengetahuan yang paling awal itu berasal dari mana? Ini pertanyaan yang paling mendasar berkaitan dengan awal dari pengetahuan ya. Oke, ada lagi? Saya Ya, sama atau gimana? berbeda, Pak. Oke, silakan. Kalau saya kemarin tuh mendapatkan asal-usul pengetahuan dari suatu konsep yang dicetuskan, saya lupa namanya, Pak. Itu nama konsepnya itu tabula rasa atau meja lilin. Nah, dalam konsep itu dijelaskan kalau asal-usul pengetahuan itu sebenarnya berasal dari manusia itu sendiri, dengan konsep di dalamnya itu mengambil analogi dari
kertas kosong, kemudian lama-kelamaan keisi dari suatu akal pikir manusia itu yang memberikan suatu pengaruh semakin bertumbuhnya manusia tersebut. Itu kalau berdasarkan sekuler sama. Oke, dari manusia itu sendiri. Oke, karena kita ngomong asal-usul pengetahuan, nanti ini adalah pengetahuan yang paling awal ya. Apakah benar dari manusia itu sendiri? Apakah benar dari indrawi dan lain sebagainya? Kita coba tes ya. Saya mulai dari sesuatu yang sederhana lagi ya. Saya. Saya dapat pengetahuan atau Anda dapat pengetahuan yang paling awal itu dari siapa, apa, atau bagaimana? Oke, dijawab. Dari orang tua. Orang tua, luar biasa ini orang tua ya. Orang tua, ayah dan ibu. Seperti itu ya. Saya dapat pengetahuan dari ayah dan ibu ya. Sehingga ayah ibu saya, ya saya sendiri ya nggak tahu bagaimana mereka memberitahu saya waktu masih sangat kecil. Tapi kan saya sudah punya anak ya. Saya memberitahu mereka anak saya itu minimal dengan nama-nama benda ya. Di awal-awal itu nama benda ya. Nah, yang paling saya beritahu paling awal itu adalah saya sendiri ya. Nah, ini adalah abi, ayah. Nah, seperti itu ya. Sehingga anak saya tahu bahwa saya adalah ayahnya, lalu istri saya itu adalah ibunya. Oke, seperti itu. Nah, kecuali orang yang tidak tinggal dengan ayah dan ibunya ya. Nah, bisa jadi bukan dari ayah dan ibunya. Oke, next. Ayah dan ibu dari sebagaimana nenek dan kakeknya. Kakek nenek. Pinter, kakek nenek terus ujung-ujung Manusia pertama. pinter. Manusia pertama. Ini yang paling sulit. Nah, paling sulit. Manusia pertama itu dapat pengetahuan dari mana? Kita coba tes ya. Kita coba tes. Karena manusia pertama tidak bisa kita hadirkan. Betul kan? Saya nggak bisa menghadirkan manusia pertama di dalam forum ini. Betul. Iya, Pak. Betul. Maka saya, ini mohon maaf ini tesnya ya. Maka saya akan, kalau yang beragama non Muslim ada apa enggak di sini? Ada, Pak. Ada Pak. Siapa? Minuman. Mana orangnya? Ini saya tes dengan pengetahuan yang dia tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Dia boleh menggunakan akalnya. Dia tentu sudah punya panca indera. Dia gunakan intuitifnya. Boleh dia gunakan metode ilmiah. Dia juga manusia, ya. Apakah dari manusia itu nanti muncul pengetahuan itu sendiri? Nah, nanti kita coba, ya. Orangnya ada? Ya, Oh ya, ini saya Pak. oke. Anda non Muslim ya, betul ya? Ya, Nah, ini Ya. saya bukan ngetes berkaitan dengan keyakinan Anda. Ini hanya berkaitan dengan pengetahuan yang belum Anda punya. Ya. Anda juga nanti nggak harus punya pengetahuan ini karena Anda non Muslim. Anda bisa baca tulisan Arab, di Arab pun ada orang non Muslim ya. Jadi tenang saja. Kalau Anda sendiri bisa baca tulisan Arab? enggak Nggak bisa ya? Oke, karena dia tidak bisa. bisa Pak saya. Ya. Benar ya? Nggak bisa ya? Jujur ya? Jujur nggak bisa? Ya jujur Pak, nggak bisa saya. Oke, karena dia nggak bisa, Beneran nggak bisa. berarti dia bisa kita asumsikan sebagai manusia pertama. Ya, kita asumsikan dia sebagai manusia pertama. Oke, ini ada pengetahuan tulisan Arab. Anda coba gunakan ya indrawi Anda, akal Anda dan lain sebagainya. Apakah Anda bisa nanti ya
tahu. Nah, ya, apakah Anda bisa tahu? Tenang, dengan baca tulisan Arab tidak akan mengubah agama Anda ya. Nah, ini misalkan ya. Ini ada tulisan Arab. Nah, coba Anda baca ini, kira-kira bisa apa enggak? Gak bisa, Pak. Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nah, ini kan kita gunakan korespondensi, ya. Kita praktekkan langsung menggunakan korespondensi. Faktanya dia tidak tahu, ya. Anda indrawinya lengkap, akalnya pun ada, kan gitu ya. Anda nggak tahu. Nah, membaca. Pak. Kenapa? Anda kan indrawinya lengkap, ya. Bacanya lengkap, akalnya pun berfungsi normal. Tapi tidak tahu. Iya. Tidak tahu. Iya. Nah, itu pertanyaan dasarnya. Kenapa tidak tahu? Ya, nanti bisa saya buat jadi tahu. Nah, bisa jadi tahu. Oke, sekarang yang misalkan nih, saya beri waktu 1 jam. Kira-kira Anda bagikan apa enggak? Tanpa diberitahu apapun, tanpa mencari tahu. Anda hanya menggunakan akal Anda. Anda hanya menggunakan apa namanya? Panca indera. Anda cium tulisan ini atau boleh Anda lihat jelas-jelasnya. Nah, kira-kira bisa dibaca apa enggak? Selama 1 jam. Nah, sekarang kita Tetap nggak bisa kalau tanpa dikasih tahu. tanpa dikasih tahu. Tetap nggak bisa, benar? 1 jam. Iya. Ya, 1 jam nggak bisa. Nah, sekarang kita pakai rasional lagi. Kalau tadi ya, Anda saya beri beberapa detik baca ini nggak bisa. Ini rasional 1 jam Anda nggak mungkin. Selama hidup Anda, selama hidup Anda ya. Nah, misalkan 50, selama 50 tahun Anda mengamati ini tanpa diberitahu siapapun, Anda adalah manusia itu sendiri, Anda punya akal, Anda punya indera, kira-kira bisa berapa? Kira-kira Bisa. Nggak bisa. Wah, luar biasa nih rasional Anda ya. Nggak bisa. Benar-benar nggak bisa ya. Walaupun diberi 50 tahun. Nah, sip. Sekarang saya ke yang Muslim. Yang Muslim, silakan dibaca ini. Ayo yang Muslim. Wa'lamu. Oh, ada yang baca wa'lamu. Wa'alamu. Lama. Hah? Wa'alama. Ada yang ya wa'alama. Ada lagi? Ayo. Wa'alam. Wa'alama. Terus. Wa'alama adama. Wa'alama adama. Oke, ya. Nah, ini kenapa ini yang Muslim ini kok bisa baca nih? Karena Karena sudah sudah diberitahu dan sudah diajarkan sejak kecil, Pak. Nah, sudah diberitahu dan sudah diajarkan sejak kecil. Berarti kalau nggak diberitahu, kira-kira bisa apa enggak? Nggak bisa. Walaupun Anda punya panca indera, kira-kira bisa apa enggak? Walaupun Anda punya akal sehat, kira-kira bisa apa enggak? Tidak. Tidak bisa apabila tidak mencari tahu, tidak diberitahu oleh orang lain. Nah, nggak bisa, ya. Mohon maaf tadi ya, yang non Muslim juga nggak bisa ya. Wah, jangankan yang non Muslim, yang Muslim pun ini kalau nggak pernah baca Arab gundul ya, Arab yang tanpa harokat seperti ini, maka nggak akan tahu. Nah, walaupun dia non Muslim, kalau diberitahu dia akan tahu.
misalkan ini ya. Ya, ini diberi harokat. Walaupun ini saya beri harokat, kalau dia nggak paham itu apa harokat, itu apa anu, nah ini nggak akan tahu. Nah, tapi bagi yang sudah tahu tulisan Latin, ya tulisan biasa gitu ya, ini bacanya ini adalah, nah ini bagi yang non Muslim, ini bacanya, nah ini bacanya apa berarti? Jadi yang non Muslim, ini bacanya adalah, ini sama dengan ini. Ah, berarti ini bacanya, nah pinter ya. Jadi saya dalam waktu singkat bisa membuat orang yang nggak bisa baca tulisan Arab menjadi bisa tulisan Arab. Kata kuncinya apa kira-kira? Diberitahu. Diberitahu. Ya. Jadi sumber pengetahuan itu diberitahu. Nah, diberitahu. Tadi yang Muslim aja ini baca ini masih salah ya. Nah, mana tadi? Oke ya. Jadi diberitahu. Nah, ini nggak ada yang sumber asal usul pengetahuan itu diberitahu ya, diberitahu. Nanti kalau Anda baca di buku filsafat ya, asal usul pengetahuan itu secara simbolik. Ini buku filsafat halaman 1 ya. Di bukunya Universitas Terbuka ya. Nah, secara simbolik ini kita ngomong sumber asal usul pengetahuan, bukan sumber pengetahuan ya. Kalau sumber pengetahuan bisa jadi rasionalisme, indrawi, intuitif dan sebagainya. Ini secara simbolik. Nah, secara simbolik ini di buku filsafat. Sekali lagi saya bahas dari buku filsafat. Ini dari buah pengetahuan. Buah pengetahuan. Oke lah, kalau dia yakini itu adalah benar, sesuai dengan agamanya, oke ya. Berarti itu keyakinan dalam hal beragama ya, buah pengetahuan. Nah ini kalau buah pengetahuan kira-kira ini berasal dari mana ini? Ada yang pernah dengar buah pengetahuan? Iya, dari surga. Dari agama Nasrani, Pak, saya pernah mendengar. Agama Samawiyah ya. Akal dan pikiran, Pak. Buah pengetahuan itu nanti Anda bisa baca di mana ini ya? Nanti berkaitan dengan pohon pengetahuan. Nah, pohon pengetahuan ya. Nah, saya telusuri nih, saya telusuri ternyata ini ada di kitab Kejadian ya. Ini kitab Kejadian. Nanti ayatnya itu ayat ke ya bisa Anda carilah ya antara 16 sampai 17 ya buah pengetahuan. 17. 6 sampai 16 sampai 17. Dan kalau tadi yang non muslim tadi agamanya apa? Atau Anda bisa searching ini? Coba dibaca di kitab Kejadian 16 sampai 17. Sudah pernah Pak membacanya. Nah ya sekali lagi. Iya, di sekitar ayat situ. Tidak berarti Anda merubah keyakinan Anda ya. Ada yang bisa membacakan? Nah, Anda gunakan ya alat-alat elektronik Anda untuk mencari itu ya. Silakan, ada yang bisa? Apa bunyinya? Izin menjawab, Pak. Oke. Sudah Anda temukan? Sebentar, Pak, ini sepertinya Kejadian 17 itu Nah, berkaitan tentang mulai dari 16 tulis. mulai dari 16. Kalau di sini kan menurut keyakinan mereka kan Allah ya, Allah Yahwa juga memberikan perintah ini kepada manusia itu, setiap pohon di taman ini boleh kau makan buahnya sampai puas. Itu yang 16. Yang 17 apa? Tetapi mengenai pohon pengetahuan tentang yang baik dan
yang jahat, engkau tidak boleh memakan buahnya. Karena pada hari engkau memakan buahnya, engkau pasti mati. Nah, itu menurut ini. Jadi saya telusuri, ternyata ini ada di kitab Kejadian 16 sampai 17. Menurut informasi di dalam kitab sucinya ini, ketika dimakan ini pasti mati, ya. Nah, pasti mati. Apakah benar-benar mati ataukah tidak? Nah, ini ya tergantung pengetahuan atau keyakinan agamanya, ya. Oke, saya kembali ke sini, ya. Kalau saya bisa tahu itu karena diberitahu oleh ayah dan ibu saya, diberitahu oleh guru saya, atau saya cari tahu ya dari literatur-literatur kalau saat ini, ya. Tapi manusia pertama itu bisa tahu dan seterusnya ini dari mana? Tuhan Sang Pencipta. Nah, kalau dari kitab Kejadian ini dari buah pengetahuan, ya, dari buah pengetahuan. Sekali lagi konsep buah pengetahuan ini beda dengan buah huldi di dalam agama Islam, ya. Nah, memang dari segi ceritanya agak-agak mirip, tapi beda konsep buah pengetahuannya. Oke, dari mana tadi? Diberitahu, ya. Diberitahu, ya. Diberitahu. Apakah diberitahu dari indrawinya, intuitifnya? Sebagaimana tes yang saya lakukan ini, ternyata walaupun Anda punya indrawi, punya akal, dan sebagainya, Anda yang belum bisa baca tulisan ini, maka nggak akan tahu bacaan itu. Apalagi, misalkan nih ya, misalkan ada seseorang yang nggak tahu nih, nggak punya pengetahuan orang ini, nggak punya pengetahuan orang ini, turun di bumi, ya, atau di dunia, ya, di dunia, dengan menggunakan akal dan pikiran dia belum punya pengetahuan, ya, pengetahuannya kosong, ya. Apakah dengan akal dan pikirannya nanti akan bisa tahu semuanya? Minimal tahu sesuatu yang bisa dimakan, ya. Minimal bisa mengetahui apa yang dimakan, ya. Ternyata dia makan buah ini, ya. Makan buah, ya. Dia akan pengalaman pertama dia makan, ternyata buahnya enak. Tapi enak pun itu pengetahuan, ya. Buah itu bisa dimakan itu juga pengetahuan, ya. Belum tentu juga dia langsung makan buah, ya. Dan ketika lapar itu harus makan, itu juga pengetahuan, ya. Ketika lapar itu harus makan, itu pengetahuan, ya. Kalau salah dalam menjalankan pengetahuan itu, misalkan dia makan, ternyata pas yang dia makan itu adalah buah yang beracun. Buah yang beracun, yang nggak boleh dimakan, ya. Akhirnya dia meninggal. Meninggal. Pengetahuannya itu nggak bisa nanti diteruskan pada generasi berikutnya. Dia manusia pertama, ya. Dia manusia pertama. Seperti itu, ya. Jadi yang paling mudah dimengerti, ya, pengetahuan itu, ya, diberitahu, ya. Diberitahu. Anda boleh di dalam cari, ya, supaya Anda makin paham kitab suci Anda, ya, baik itu yang Nasrani ataupun yang Muslim, cari di kitab suci Anda bagaimana Sang Pencipta itu memberitahu, ya, memberitahu manusia, bagaimana berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan yang awal, pengetahuan yang awal, ya. Oke, Anda bisa baca, ini ya, kalau di dalam agama Islam, misalkan Anda baca surat yang kedua, ayat yang ke-31. Ada yang bisa bacakan? Artinya saja, ya. Kalau Arabnya ini, ya. Arabnya ini. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i
haula'i in kuntum shodiqin. Nah, coba artinya saja ya. Pak, saya bacakan artinya. Oke. Ya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Oke. Jadi dia ini adalah pencipta ya, mengajarkan Adam semua asma ya, semua nama-nama. Nah, kalau berdasarkan kitab suci itu pencipta itu mengajarkan semua nama kepada Adam, Lalu ada malaikat ya. Malaikat ini waktu awal penciptaan Adam dalam tanda kutip ya, malaikat ini protes ya, kenapa menciptakan Adam ya. Tapi malaikat itu ya gak punya sifat protes itu, dia hanya tanya aja ya. Nah, sehingga sang pencipta ini ngetes malaikat ya, coba sebutkan nama-nama itu. Sedangkan malaikatnya itu belum diberitahu. Kira-kira tahu apa enggak walaupun itu malaikat? Tidak, Pak. Nah, Tidak. dibaca ayat berikutnya artinya. Oke, silakan baca ayat berikutnya. Iya, Pak. Ayat berikutnya itu mereka berkata, Maha Suci Engkau tiada ilmu pada kami. Ya, Maha Suci Engkau tiada ilmu pada kami kecuali yang Kau ajarkan kepada kami. Sungguh Kau Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Oke, jadi malaikat itu tidak tahu ya. Lalu dia memuji sang pencipta yang maha tahu karena dia belum diberitahu ya. Nah, karena itu ayat yang ke-32 itu kita jadikan doa ya untuk mencari ilmu. Nah, supaya kita mudah dalam diberitahu. Oke, itu sedikit ilmu ya. Kalau Anda punya keyakinan berbeda, silahkan Anda cari, sekali lagi cari ya di kitab suci Anda pengetahuan-pengetahuan tersebut ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang berilmu menggunakan kebenaran koherensi, korespondensi, kebenaran pragmatis dan juga kebenaran wahyu. Nah, itu ya. Jangan sekedar menggunakan kebenaran koherensi ataupun korespondensi saja. Nanti malah jatuh kepada ateis ya. Jadi kalau Anda hanya menggunakan koherensi dan korespondensi saja, itu jatuh kepada ateis dan bisa jadi orang yang tidak bermoral ya. Nah, karena agama ini banyak memberikan moral-moral ya, tuntunan-tuntunan dalam bersikap. Nah, dalam beraksiologinya itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah jam 12 tapi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Nah, sekali lagi, tidak bermaksud saya menyinggung ataupun yang lain. Ya, saya hanya menyampaikan kebenaran-kebenaran. Ya, kalau mungkin ada yang salah, tolong saya dikoreksi. Ya, seperti itu. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Ya.